Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak sekalian. Salam jumpa dengan mata pelajaran PPKN. Kali ini pembelajaran PPKN Bapak beri label judul pembelajaran sekolah di rumah. Artinya materi pelajaran langsung bisa dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Atau dengan kata lain, kegiatan kalian di rumah, sehari-hari di rumah, aktivitas kalian sehari-hari di rumah dikaitkan dengan materi pelajaran yang ada di sekolah. Baiklah, untuk informasi bagaimana cara pembelajaran ini, ikuti berikutnya informasi dalam tayangan ini. Untuk ke bagian pertama ini, mata pelajaran PPKN Kelas 9 semester genap, bahasan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, gender, sosial, budaya, ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Bersama dengan Pak Agus Sudiarso dari SMP 1 Arjasari Kabupaten. Baik, materi bahasan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman ini akan Bapak sajikan secara garis-garis besarnya saja yang akan terlihat dari tayangan berikut. Silakan kalian simak. Yang pertama tentang prinsip-prinsip yang memperkuat persatuan. Ada 5 di situ, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan dalam pembangunan. Kalian bisa baca sendiri dalam tayangan maupun materi buku paket. 2 berisi tentang bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 3 bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman dari suku bangsa, adat istiadat, dan keberagaman dari sisi agama. Kemudian juga ada sistem kekerabatan yang masih berlaku di Indonesia. Sistem kerabatan itu yang pada umumnya ada 3, yaitu parental, patrilineal, matrilineal. Masing-masing kalian bisa lihat, baca dalam informasi ini maupun di dalam buku paket. Berikutnya adalah keberagaman itu selain memiliki dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Dampak negatifnya adalah munculnya, menimbulkan terjadinya konflik. Di situ ada munculnya sikap primordialisme, ada sikap etnosentrisme, ada sikap fanatisme, dan yang lainnya mungkin ya. Secara dibahas ini hanya 3. Kemudian yang positif juga demikian. Positif itu artinya yang membawa kebaikan, keuntungan, yaitu terciptanya integrasi nasional. Dampak keberagaman adalah yang kedua, dampak positif menjadi sarana untuk memupuk pergaulan antar suku, agama, budaya, golongan. Dan yang ketiga, dampak positifnya adalah memperkaya hasanah budaya bangsa. Kemudian bagian yang lain bahwa macam-macam konflik itu banyak. Ada konflik ideologi, politik, penolakan terhadap paham tertentu. Kemudian ada konflik perbedaan pandangan, pendapat, baik itu pemerintah, antara rakyat, ada golongan bersatu yang satu dengan yang lain. Namun secara bahas ada 4 di sini yang dibahas, yaitu jenis-jenis konflik itu terjadi di 4, yaitu antaranya adalah konflik antar suku, 2 konflik antar agama, 3 konflik antar ras, dan yang keempat konflik antar golongan. Berikutnya dalam tayangan berikutnya adalah apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Yaitu karena ada 3 yang dibahas di sini. 1, gejala menguatnya etnosentrisme, kemudian juga munculnya stereotip, kemudian karena hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, itu juga menjadi pemicu.
Berikutnya lagi adalah akibat konflik yang ditimbulkan, akibat negatif dari konflik yang ditimbulkan, yaitu yang pertama adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat, yang kedua kerugian harta benda bahkan korban manusia, ketiga kehancuran nilai-nilai dan norma sosial, yang keempat adalah perubahan kepribadian tingkah laku seseorang. Yang tayangan terakhir adalah bagaimana upaya mencegahnya. Paling tidak ada 3 yang direkomendasikan di sini. Ada 3 cara, yaitu agar tidak terjadi konflik. Yang pertama adalah cara preventif, yang kedua adalah cara represif, dan yang ketiga adalah cara kuratif. Kemudian juga mana yang lebih efektif, dan nanti kalian bisa baca lagi lebih mendalam di rumah dalam buku-buku paket yang sudah disediakan atau sumber yang lain. Demikian untuk materi sekilas-sekilasnya. Tugas kalian berikutnya, tayangan berikutnya, ada 2 kegiatan yang Bapak harapkan kalian selesaikan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah mengingat kembali materi pelajaran dengan cara mengisi teka-teki silang pada lembar berikut. Dan yang kedua, kalian tuliskan pengalaman kalian, hasil pengamatan kalian tentang keberagaman yang ada di tempat lingkungan rumah dan lingkungan keluarga kalian. Oke, lebih jelasnya format-formatnya bisa seperti ini. Pak sediakan. Yang pertama adalah teka-teki silang ini, isilah kotak-kotak yang ada dalam kotak-kotak putih yang masih kosong itu. Cara mengisinya, contohnya nomor 8 adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan adalah SARA. Ada 4 kotak, bisa dituliskan. Begitulah cara menjawabnya. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di sini adalah pertanyaan kaitannya dengan materi prinsip persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, kalian bisa paham, Bapak rasa kalian bisa paham, dan semoga kalian senang dengan permainan ini. Saya rasa ini adalah cara kita belajar sambil bermain. Yang kedua, kalian membuat tulisan, formatnya tulisan laporan hasil pengamatan kalian tentang keberagaman yang ada di rumah keluarga kalian, ya, tempat tinggal kalian, saudara-saudara kalian, dalam bentuk tabel seperti dan format yang Bapak berikan ini. Misalnya Bapak beri judul keberagaman dalam keluargaku. Pendahuluannya kali ini sih bahwa misalnya keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa tolak karena ini adalah rahmat dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, misalnya seperti itu. Kemudian tabelnya bisa kalian lihat seperti ini. Keberagaman ayah, ibu, kakak, kamu sendiri dan adik, mulai dari jenis kelamin, mulai dari umur, pendidikan, kemudian hobi, cita-cita, makanan, kesukaan, dan seterusnya. Ini kalian bisa kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing keluarga. Dengan demikian kalian telah melihat adanya keberagaman di dalam keluarga kalian sendiri. Setiap keberagaman haruskah menimbulkan kita harus saling bermusuhan? Tentu tidak, kan? Nah, ini supaya keberagaman bangsa Indonesia nanti juga seperti dalam keluarga, meskipun berbeda-beda, tapi tetap dalam satu keluarga yang ingin hidup bersama dalam menikmati indahnya kehidupan ini. Kemudian yang isian yang berikutnya adalah pernyataan, yang huruf A itu yang di sebelah. Apakah kalian setuju, tidak setuju, berikan alasannya. Kemudian yang B, pernahkah di keluarga kalian terjadi tawuran atau konflik? Kalau pernah, kira-kira apa saja penyebabnya yang pernah terjadi? Coba kalian tuliskan di situ. Kemudian yang C itu solusinya agar kehidupan rumah keluarga kita tetap saling menyayangi, rukun, damai. Kira-kira sikap apa saja yang harus dimiliki oleh anggota keluarga, yang harus dipraktekkan, harus diterapkan, ya, sehingga keluarga kita tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, sehingga istilahnya rumahmu surga, tempat yang indah bagi keluarga kita. Oke, setelah selesai mengerjakan tugas itu, kalian bisa kumpulkan pada guru kalian.
Demikianlah kegiatan pembelajaran kali ini, pembelajaran sekolah di rumah, di mana kegiatan pembelajaran dikaitkan, bisa dipraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Semoga kalian senang dengan pembelajaran kali ini. Semoga tetap sehat, semakin bertambah ilmunya, semakin mandiri, mampu menerapkan, mampu terampil hidup dalam kehidupan sehari-hari, dan sehat selalu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.